Dan saya Febri Budi Jatmiko. Kami tim Lomba Flickers dari SMP Negeri 24. Di masa pandemi ini, kita tetap bisa belajar walaupun secara daring dan kreatif untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan Lomba Flickers ini, kita berkreasi untuk mengaplikasikan dan mengembangkan teori tentang tekanan, yaitu membuat alat penyedot debu sederhana atau vacuum cleaner yang memanfaatkan barang-barang bekas dan alatnya pun mudah didapat. Tujuan eksperimen yang kami buat antara lain: 1. Membuat alat penyedot debu sederhana atau vacuum cleaner. 2. Mengetahui hubungan tekanan udara dengan kecepatan aliran udara. Adapun alat dan bahan yang kita siapkan antara lain botol minuman bekas, kaleng minuman bekas, selang sedot, gunting, cutter, lem, double tip, dinamo, solder, power supply, kabel, kain kasar, kartus bekas, balon, penggaris, dan peralatan pendukung lainnya. Berikut beberapa langkah eksperimen yang akan kita lakukan. Yang pertama, potong botol bekas menjadi 3 bagian. Buang bagian tengahnya. Yang kedua, buat beberapa lubang pada bagian bawah botol menggunakan sidet. Ketiga, pipihkan kaleng minuman buat melingkar sesuai ukuran diameter botol. Belah kaleng minuman menjadi 8 bagian. Lengkungkan sedikit tiap belahan kaleng atau bengkok ke arah bawah sehingga membentuk seperti bali-bali. Kenapa harus dibengkokkan ke arah bawah? Supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah. Selanjutnya langkah yang keempat, pasang rangkaian elektronika. Yang pertama, pasangkan kabel pada kunci dinamo. Masukkan dinamo ke dalam dasar botol. Kemudian pasang baling-baling pada bagian tengah dinamo. Dinamo digunakan untuk menggerakkan atau menyalakan mesin. Mesin tersebut berasal dari energi listrik ke energi gerak. Hubungkan dinamo ke power supply. Di sini kita menggunakan prinsip listrik dinamis, yaitu arus listrik akan mengalir pada rangkaian tertutup, yaitu pada saat power supply on yang dihubungkan dengan dinamo, maka baling-baling akan berputar dan terjadi energi listrik yang berasal dari power supply yang arusnya mengalir melalui kabel menjadi energi gerak yang dibuktikan melalui baling-baling yang berputar. Gunting kain berbentuk lingkaran. Rekatkan pada kawat kabel yang sudah berbentuk lingkaran. Kemudian letakkan di atas baling-baling. Masukkan selang penyedot pada leher botol. Tutup bagian botol dengan leher botol dan kita beri penekan. Agar vacuum cleaner tampak lebih cantik, maka kita beri sedikit beberapa hiasan sederhana. Dan vacuum cleaner sederhana sudah jadi. Selanjutnya akan kita aplikasikan alat ini untuk membersihkan debu dan kotoran ringan. Berdasarkan prinsip hukum Bernoulli, yaitu kenaikan kecepatan
sangat cepat dibandingkan dengan kecepatan aliran udara di luar. Berdasarkan analisa menggunakan hukum Bernoulli, maka tekanan udara pada bagian dalam sangat rendah akibat kecepatan aliran udaranya yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan tekanan pada bagian luar besar akibat kecepatan aliran udaranya rendah. Hal inilah yang mengakibatkan udara terdorong masuk ke dalam botol atau menghisap. Lihat hasil kotoran yang telah disedot oleh vacuum cleaner. Vacuum cleaner sederhana ini sangat bermanfaat untuk membersihkan debu kotoran yang ringan dan pastinya berfungsi sebagai pesawat sederhana, yaitu membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Selanjutnya dengan alat ini kita gunakan untuk mengetahui hubungan tekanan udara dengan kecepatan aliran udara, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memasang rangkaian dengan baling-baling awal, kemudian memasang balon ke mulut botol dan memasukkannya ke dalam botol. Yang kedua, nyalakan listrik. Amati perubahan ukuran balon. Bisa kita lihat bahwa balon mengembang sedikit atau kecil. Ketiga, selanjutnya mengubah kemiringan tiap bagian baling-baling dengan membengkokkan ke arah bawah lebih dalam. Keempat, nyalakan listrik. Amati perubahan ukuran balon. Bisa kita lihat bahwa balon mengembang lebih besar. Kemiringan tiap bagian baling-baling itu mempengaruhi perputaran atau kecepatan udara. Pada saat baling-baling kemiringannya atau bengkok ke bawah lebih dalam, maka perputaran atau kecepatan udaranya lebih besar. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh data. Pada posisi baling-baling kemiringannya kecil, maka perubahan ukuran balon mengembang kecil atau sedikit. Dan pada posisi baling-baling kemiringannya besar, maka perubahan ukuran balon mengembang lebih besar. Dan dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kecepatan aliran udara yang ada di dalam, maka tekanan udara di dalam rendah, sehingga tekanan udara di luar semakin besar. Demikianlah eksperimen yang telah kami buat. Marilah kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Budayakan 3M: memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Dan menjaga jarak. salam IPA, integritas, peduli. Amanah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.